Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa kondisi market, lalu update money flow untuk saham-saham big banks, dan juga membahas dividen interim dari saham Adro, juga bahas saham IPO dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi untuk IHSG hari ini mengalami koreksi 0,6% di 8.618. Tapi teman-teman tenang dulu ya, karena yang koreksi hari ini mayoritas adalah saham-saham Konglo, terutama saham Pak Pepe. Sehingga kita lihat Big Banks-nya masih aman, dan bahkan hari ini IHSG terkena net buy dari investor asing. Untuk market reguler net buy 421 miliar, sedangkan di market tuna dan negosiasi net buy 596 miliar. Total all market hari ini net buy asing mencapai 1 triliun rupiah. Nanti kita akan lihat ya saham apa saja yang paling banyak diakumulasi asing untuk hari ini tanggal 18 Desember 2025. Untuk kurs rupiah hari ini memang ada pelemahan 0,5% di Rp16.720 per 1 US dollar. Nah, jadi kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan dividen yang akan dibagikan dari PT Alam Tri alias Adro ya. Jika dilihat guys, untuk Adro ini memang setiap tahun itu rutin ya membagikan dividen interim. Nah, kalau dividen final kita lihat juga memang belum ada putus ya untuk dividennya Adro guys. Jadi interimnya full, lalu dividen finalnya juga memang masih belum di stop nih. Jadi kemungkinan besar memang Bapak Garibaldi Thohir ya selaku direksi dari Adro ini masih menggunakan cara dividen play. Berbeda dengan Pak Pepe gitu guys ya, yang dia menjaga harga gitu, bahkan terkadang juga akumulasi dan menaikkan harga sahamnya. Kalau Pak, Boy atau Boy Thohir atau Garibaldi Thohir ini lebih ke dividen play guys, masih ya dengan cara lama. Nah, jadi untuk pengumuman dividen ini memang apa ya, diumumkan kemarin malam sih guys ya, saya dapat infonya. Sehingga hari ini banyak sekali yang masuk di saham Adro, dan memang yield-nya juga lumayan guys. Yield-nya itu sekitar 7%-an ya untuk di harga sekarang. Untuk pembagian dividennya adalah 250 juta US dollar. Nah, ini setara dengan 4 triliunan rupiah, dan jika dilihat dari sumber sekuritas, Ajaib Stockbit itu sudah update ya terkait dengan nominal dividennya sekitar Rp144 per saham untuk dividen dari Adro untuk interim 2025 ini. Nanti pembagiannya itu sama ya ternyata dengan dividen interim dari BBRI. Nah, jadi ini 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan dividen yield BBRI. Jadi dividen yield Adro ini memang lebih besar karena harga sahamnya sekarang itu dia di 1.900-an. Ya 7% lebih lah. Kalau BBRI kan 3% lebih gitu guys. Jadi 2 kali lipat lebih tinggi ya dibandingkan dengan dividen yieldnya BBRI. Untuk come date-nya di 29 Desember. Jadi kalau misal teman-teman ingin dapat dividen Adro, ini maksimal masuknya di come date ya, di 29 Desember. Ex date 30 Desember, lalu kita libur ya guys ya, dan nanti Januari kita akan masuk lagi. Untuk recording date 2 Januari dan payment date pembayaran di 15 Januari 2026. Jadi kita dapat dividen nih, dua ya, dari interim Adro dan interim BBRI. Kalau misalkan besok Adro-nya anjlok, jebol sampai di 1.800, saya kira malah saya akan tambah muatan lagi guys. Kenapa? Karena nanti dividen yield-nya akan lebih besar lagi, seperti itu. Ini untuk dividen investing, saya kira Adro ini masih sangat bagus. Karena Alam Tree Resource ini juga dapat dividen gitu guys dari ADMR dan juga AADI. Dan nanti untuk Adro-nya bagi dividen akan masuk ke Adaro Strategic Investment seperti itu ya. Jadi masuk dulu ke Adro untuk dividen AADI dan juga ADMR, baru dari Adro akan mengalir kembali ke Adaro Strategic Investment. Untuk kondisi teknikalnya, hari ini memang ada open gap up. Nah, ini tidak terjadi di Big Bang sih open gap up seperti ini. Tapi di harga sekarang pun saya rasa masih oke guys untuk Adro ini. Kenapa? Karena yield-nya itu 2 kali lipat dari dividen yield BBRI. Dan hari ini kita perhatikan memang ada normal akumulasi, tapi mayoritas memang dari retail nih. Eh,
Ada salah satu influencer yang bilang ya bahwa retail di Indonesia itu memang cukup ganas gitu ya. Terkadang mereka tidak peduli sahamnya dijual asing, mereka tidak peduli sahamnya didistribusi, kalau mereka suka mereka akan buy. Tapi justru hal itulah yang membuat investor asing itu senang, guys. Kenapa? Karena sahamnya jadi aktif gitu. Aktif, ada yang buy and sell-nya itu, frekuensinya lebih banyak gitu, guys ya. Nah, itu salah satu keunggulan bursa saham Indonesia. Dan saham-saham yang ada di kita juga ya rata-rata seperti itu. Kalau mereka sudah suka retailnya ya, kalau retail sudah suka mereka nggak peduli. Ya yang penting saya buy dapat dividen seperti itu guys. So untuk Adro XLXC sebagai top buyer. Lalu kita lihat juga ada BK, CC masuk juga, AIDPBQ juga masuk. Sedangkan yang jual ini kemungkinan mayoritas adalah domestik, tapi ada AK-nya guys. Nah kemungkinan AK-nya asing, sehingga kemungkinan besar hari ini sih net sell. Coba kita cek ya untuk Adro. Adro hari ini net sell di 17,6 miliar ya. Sedangkan kemarin dari tanggal 15 sampai 17 ini net buy-nya cukup besar. Cukup bagus guys untuk akumulasi asing di Adro. Jadi hari ini net sell-nya belum setinggi akumulasinya. Lagi-lagi guys ya, kalau misalkan memang koreksi lebih dalam, ini cocok nih untuk teman-teman yang mau averaging down. Nanti kalau turun berarti kan yield-nya lebih besar dan itu kesempatan peluang yang bagus untuk teman-teman menurunkan harga average kalian. Dan itu pun yang saya pikirkan gitu ya, kalau misal turun lagi ke 1.800-an ya ke support sebelumnya, bahkan jika kembali ke 1.600, 1.700 pun ya kita akan senang guys karena mendapatkan harga yang lebih murah tapi dividen yield kita itu akan naik gitu ya, keuntungan kita itu akan naik. Belum lagi nanti ada dividen final gitu ya. Dividen finalnya bisa jadi nanti bulannya mundur tapi it's okay, tidak masalah selama Bapak Garibaldi Thohir masih dengan menggunakan cara dividen play, maka per tahun ya itu kita akan dapat yield bisa mungkin tembus di 10% bahkan bisa lebih. Kalau Adro ternyata tahun 2026 nanti dividen finalnya bisa stabil gitu ya. Stabil bukan seperti dividen pas spin off tapi stabil seperti di tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi untuk Adro, congratulations teman-teman holder atau investornya pasti akan dapat cuan karena ini dividen adalah cuan pasti. Tapi yang kejar capital gain ya harus punya harga bawah ya. Setidaknya teman-teman bisa incar capital gain sedikit lebih tinggi dibandingkan dividen ataupun lebih tinggi lagi kita pun berharap Adronya ini bisa naik guys. Karena ada potensi cuannya juga bisa lebih dari 7% kalau kita ambil capital gain. Tapi berdasarkan selera masing-masing, either teman-teman swing trader ataupun investor, itu strategi yang kalian pilih sendiri. Jadi disclaimer on dan do your own research. Next kita ke big banks. Nah hari ini kan rata-rata yang di net sell itu saham Konglo. Jadi koreksi ya untuk Konglonya. Tapi ini kabar bagus untuk big banks karena big banks-nya cenderung diakumulasi. Hari ini contohnya Bank Mandiri naik 2,4% di Rp5.150 per saham. Untuk Bank Mandiri kita lihat ada akumulasi yang bagus terutama dari asing. Ada ZP, AKK, ZBK. Kak bahas BKSL katanya ya. Ada yang request guys seperti itu. Ya, kita mulai bahas ya. Bagaimana perkembangan Bumi BRMS gitu guys. Apakah sudah cocok untuk kita entry buy lagi? Terutama untuk teman-teman yang mungkin sudah take profit kemarin. Kita mencari titik untuk kita re-entry ya. Karena memang story-nya ini masih cukup panjang. Kecuali teman-teman masih hold dari harga bawah, ya santai saja. Oke guys, kita kembali ke Bank Mandiri nih. Untuk BMRI hari ini net buy-nya cukup besar, 472 miliar. Jadi untuk Bank Mandiri, saya rasa so far ini sangat bagus ya. Teman-teman yang sudah hold dari harga support terdekat di 4.800 sampai 5.000, silahkan lanjut hold. Setidaknya akan ada potensi dividen yield dari Bank Mandiri sekitar 7 sampai 8%. Tergantung average yang teman-teman miliki. Bahkan kalau misal teman-teman dapat punya di harga bawah, dividen yield-nya mungkin bisa tembus di 9%.
Kita lanjut ke BBCA. Untuk Bank BCA hari ini ada kenaikan 1,8% di Rp8.175 per saham. Jika kita lihat dari sisi teknikal, memang ini masih cukup sideways karena kemarin pun memang sempat koreksi ya. Jadi untuk BBCA di harga 8 ribuan ini saya kira masih sangat layak untuk teman-teman kumpulkan jika memang berniat ya atau berminat nih untuk investasi di BBCA. Kebanyakan yang investasi jangka menengah, jangka panjang di BBCA itu, mereka sebenarnya tidak incar dividen, karena jika dibandingkan dari sisi dividen, kalah dengan, big banks BUMN. Mereka di BBCA itu incar capital gain juga guys sebenarnya, gitu ya. Jadi, yang punya opsi dividen jumbo dan capital gain besar, upside besar, ya big banks BUMN, sebenarnya. Gitu. Kalau misalkan nanti gagal naik pun ya kita akan tetap dapat dividen berdasarkan harga average rata-rata yang kita miliki. Jika dilihat hari ini ada akumulasi dari KZTU AKBK. Nah, asingnya masih masuk, retailnya jualan is okay. Ini adalah hal yang baik ketika retail banyak yang take profit karena memang di stream pun banyak ya yang mengaku sudah take profit di big banks padahal kenaikannya ini belum terlalu tinggi. Jadi ya untuk khusus untuk para strong hand saja. Mereka yang kuat ya dalam menghold ketika hijau. Untuk BBCA hari ini net buy asing di 172 miliar. Meskipun memang belum terlalu besar dari net sell kemarin tapi is okay karena hari ini juga ada kenaikan bersama dengan Bank Mandiri yang di net buy besar oleh asing. Lalu untuk BBRI, hari ini BBRI kita retest di MA 50 guys. Jadi sempat naik juga ke area high-nya di 3820 tapi ternyata closing-nya kembali ke 3780. Yang kita harapkan sih meskipun hari ini ada sedikit net sell dari asing, ada ZPAK ya top seller, tapi BKKZ-nya masih masuk guys. Lalu ada retail juga nih yang ikut ya dalam BBRI alias nebeng, ada XL gitu guys ya. Ada XL. Jadi hari ini kita lihat memang cukup imbang. Berdasarkan net buy hari ini, net buy asingnya itu saya kira tipis ya. Tidak begitu besar guys. Hanya 25 M saja. Jadi jika dilihat ya ini cukup imbang lah. Seperti yang tadi kita bahas dari Broksum ya. BKKZ masuk, YUBQ juga masuk. Meskipun ada XL yang nebeng, tapi ZPAK-nya ini jual gitu ya. Jadi ya cukup imbang lah bisa dibilang seperti itu. Dari sisi retail juga saya kira imbang. Beberapa retail jual, tapi beberapa retail juga masuk. Ya, jadi overall meskipun hari ini ada distribusi, tapi memang cukup normal. Nah, teman-teman lihat domestiknya juga netral. Untuk foreignnya distribusi tadi dari ZP dan AK, seperti itu. Lalu untuk BBNI hari ini juga sempat naik ke 4440 untuk area high-nya, tapi close di 4380. Jadi saya kira masih ada peluang lah untuk teman-teman beli di level sideways ini. Untuk Bank BNI kita lihat cukup netral hari ini, tapi asing mayoritasnya sudah mulai kembali masuk ya. Ada AKBK, DPR, XKZ, XA, dan DR. So, katalis yang mendukung big banks, kita juga bahas ya di sini, agar teman-teman holder ini semakin pede gitu ya, holder atau investor big banks ini semakin tenang gitu ya, ketika kita pegang saham yang berdividen, itu ketika turun ya waktunya beli guys. Dan sebenarnya hal ini pun harus direalisasikan, harus diterapkan di saham lain. Ketika turun selama buangannya tidak masif ya, alias sudah mulai sideways di harga bawah ya, kita itu waktunya buy. Ketika naik, ya sudah biarkan gitu ya, kita jangan ikut FOMO. Biarkan yang lain FOMO, kita sudah punya harga bawah. Jadi untuk BBNI hari ini net buy 32,5 miliar guys dari investor asing. Bagus ya, karena kenaikan 0,2% hari ini asingnya masuk. Sehingga kesimpulannya BBNI lalu BBCA dan Bank Mandiri di net buy asing. Sedangkan untuk BBRI, net sell-nya hanya 25 M saja. Jadi kita nilai ini cukup imbang. So, mayoritas big banks diakumulasi alias net buy, sehingga untuk big banks kita cukup optimis menjelang dividen 2026, big banks akan bisa naik. Punya peluang atau potensi yang kuat untuk bisa menjadi winner stock gitu ya. Kalau
Ko Hengki bilangnya moonstock gitu ya. Ya semoga sajalah untuk Big Banks ini bisa naik guys, karena kita juga bisa memperkaya porto kita dari dividen Big Banks. Next kita bahas Bumi. Nah, apakah Bumi ini sudah menarik untuk diakumulasi kembali atau tidak nih? Karena kan ini sudah mulai sideways ya. Ketika dia hit area high-nya di berapa guys? Kemarin itu di 400 ya. Mulai ada normal correction dan mulai sideways kembali beberapa hari ini di Rp340 per saham untuk closing hari ini. Meskipun kita lihat ada koreksi 2,3% ya dari kemarin. Hari ini kita lihat distribusinya lumayan, ada LG CPPD yang jualan. Tapi guys, jika dilihat hari ini BK-nya masuk, AZ ZPKK juga masuk. Jadi cukup menarik nih untuk kita lihat ya bagaimana kondisi saham Bumi. Untuk sisi retail ada beberapa yang jual, tapi ada juga beberapa yang mulai nebeng lagi di level sekarang. Karena Bumi ini memang belum masuk MSCI, jadi targetnya dia itu pengen masuk MSCI, guys. Nah, bisa dilihat ya, meskipun kemarin memang sempat di net sell 381 miliar, hari ini ada net buy 48 M. Jadi kalau misalnya dilihat dari value untuk asing, ini net buy-nya memang belum begitu besar, tapi mulai diakumulasi kembali, sehingga cukup menarik. Kecuali besok anjlok guys, tembus di bawah 340 dan net sell-nya berlanjut di midday sesi 1, maka mungkin kita bisa wait and see. Nah, target kita kemarin di 240. Itu pun kalau nyampe ya, kalau turunnya nyampe di 240 mungkin kita akan lebih senang lagi, guys. Jadi kita akan coba wait and see, kita akan lihat besok karena hari ini asingnya net buy. Cukup menarik nih untuk Bumi. Lalu kita cek BRMS. Nah, untuk BRMS jika dilihat untuk hari ini cukup sideways, bahkan close di harga yang sama di 1130. Kita lihat BRMS ini ada akumulasi kembali, terutama dari asing, ada KZ, AZ, BK, dan TP. Beberapa retail terlihat masuk, tapi ada juga yang jualan, guys. Memang tidak begitu besar untuk retailnya, tapi asingnya lumayan nih, ada akumulasi di BRMS. Coba kita lihat. Asing hari ini masuk 13 miliar untuk BRMS. Ini mirip-mirip sebenarnya dengan saham Bumi. Kemarin di net sell cukup besar, hari ini kembali diakumulasi. Jadi untuk BRMS target price yang mungkin bisa ditunggu itu di 1000-an ya, 1020 untuk resisten yang menjadi support terdekat. Ini untuk BRMS. Tapi kalau misalkan bisa ambil di bawah 1000, misal di 800 sampai 900, mungkin kita akan lebih happy lagi ya. Karena lagi-lagi story dari Bumi, BRMS, Dewa, saya kira masih cukup panjang. Jadi ya kalau misal mau cicil-cicil buy, teman-teman di level sekarang harus punya strategi. Strategi averaging down harus dimiliki. Kenapa? Karena downside-nya ini masih lebih lebar gitu ya, masih cukup besar. Tapi upside-nya juga bisa unlimited kalau nanti diakumulasi kembali oleh asing terutama, seperti itu. Kita bahas dulu untuk saham Antam karena hari ini menarik ya, di mana harga emas itu masih rebound, masih bergerak uptrend gitu guys, setelah adanya koreksi di beberapa minggu sebelumnya. Dan Antam, saya kira cukup laggard ya, sudah cukup lama sideways, jadi menarik untuk dipantau guys. Terakhir kapan ya kita bahas Antam ya? Kayaknya di sekitar pertengahan November atau di 12 Desember kemarin ya. Mungkin kita beberapa kali bahas Antam dan saham emas itu saya kira kalau misal teman-teman punya harga bawah itu sangat layak untuk hold jangka panjang. Apalagi Antam kan dividennya lumayan guys. Dividen payout ratio-nya itu jika dilihat ya di sekuritas itu bisa 100%. Jadi kalau misalkan Antamnya bagi dividen yield 100, bagi dividen payout ratio 100% di harga sekarang, di harga kemarin di 3 ribuan, itu saya hitung-hitung dapat guys yield 9%. Ya, kalau di 3.100 mungkin di sekitar 8%. Tergantung ya average teman-teman, lebih rendah pasti yieldnya lebih besar. Jadi untuk Antam hari ini kenaikan 2,9% di Rp3.110 per saham, ada akumulasi bagus juga nih.
Memang ini incaran dari kemarin guys, ketika sideways saya ada re-entry kembali ya. Jadi, sekarang sudah berada di posisi yang profit, jadi alhamdulillah kita profit di beberapa saham yang, mulai rebound kembali. Karena memang kita sering kali ya bahas saham-saham reversal, alias saham yang bangkit gitu. Kita suka dengan saham-saham itu. Hari ini retail mayoritas jualan berada di sebelah kanan rata ya. XL, YP, SQ, XC mereka take profit. AK yang hari ini masuk besar 98 miliar, lalu ada MG, PD, ZP, LG dan lainnya. Kita coba lihat untuk foreign, AK, CC, ZP masuk, HD juga masuk. Untuk domestik MG, PD ya, MG, PD, LG masuk di Antam. Kemarin RUPS kita terlalu husnuzon ya. Kayaknya bakal bagi interim nih. Oh, ternyata tidak, guys. Dia hanya ganti direksi aja. Tapi optimis bahwa nanti finalnya akan memuaskan ya dari Antam. Jadi untuk Antam hari ini di net buy kembali 130 miliar setelah kemarin juga net buy 111 miliar. Nah, kita itu mulai akumulasi di sideways itu karena melihat akumulasi asingnya bagus. Jadi follow the money from foreign. Itu saya kira cukup works ya untuk di saham-saham blue chip. Kita bahas juga BKSL. Jadi kesimpulan untuk saham emas, HRTA, ARCI, BRMS, lalu Antam tadi ya. Emas juga. Saya kira kalau misal teman-teman punya harga bawah untuk saham sektor emas, semisal masih mau di hold, itu sangat bagus. Karena masih sangat layak, guys. Dan sebaiknya juga teman-teman diversifikasi ke emas fisik. Jadi emas fisik punya, saham tambang emas juga punya. Nah, saya kira itu menjadi double apa ya? Double penetration gitu, guys. Emasnya untuk melindungi kekayaan gitu ya. Tapi tambang emasnya ini yang bisa outperform, outperform IHSG, outperform persentase dari cuan di emas fisik gitu ya. Jadi yang agresifnya nanti di saham. Seperti itu ya. Semoga ada tanda-tanda reversal lagi, ada tanda-tanda rebound lagi nih dari Bumi, BRMS, Dewa gitu ya. Kita nanti akan update terus ke teman-teman. HRTA, Archie mungkin ya akan kita tambahkan. Kita fokus ke BKSL. Nah, di sini memang retailnya cukup banyak guys, cukup FOMO gitu ya, tambah muatan terus di BKSL. Tapi BKSL ini banyak sekali katalisnya. Banyak isu positif, tapi ada juga isu negatif. Isu negatifnya saya dapatkan itu ada salah satu broker ya yang dia itu beli BKSL sebelumnya, IF gitu ya, IF, brokernya IF. Nah, IF ini dia jual hari ini 1,3 miliar, tapi saya juga dapat informasi ini IF-nya merepokan BKSL. Ya mekanismenya mungkin hanya IF yang tahu ya untuk keperluan apa. Tapi di harga sekarang saya kira lebih baik wait and see untuk sideways-nya dulu. Tapi kalau dilihat dari area high-nya sih masih menarik kecuali jebol support gitu ya. Jebol support 1 di MA 150 itu sudah warning. Jebol lagi misalkan di bawah 128 itu juga warning kembali, jebol di bawah 110, 111 juga warning. Jadi banyak nih warning yang bisa teman-teman pantau. Seperti biasa ya, kalau untuk saham-saham yang memiliki story, ya ada apa, misalkan BKSL ini kan dia ada kerjasama dengan Danantara dan lain sebagainya. Saya kira lebih baik kita menunggu reversalnya. Baik itu untuk averaging down ataupun untuk re-entry. Misal teman-teman kemarin sudah jual nih di 190, 180. Kalau misal mau masuk lagi ya lebih baik tunggu reversalnya. Karena sejauh ini asingnya masih net sell guys. Di BKSL masih banyak yang buang barang ya dari sisi asing. Jadi kita tidak mau FOMO dengan mayoritas retail. Jadi BKSL hari ini di net sell 15 miliar. Teman-teman lihat ketika koreksi BKSL-nya dibuang asing. Karena sebelumnya ketika naik, asingnya akumulasi terus-menerus dengan nominal yang besar. Ya, ini bisa dilihat akumulasinya rutin, harga sahamnya juga naik 7%, 8%, bahkan ada yang 10%, bahkan ada yang 12%. Lalu ketika koreksi dalam,
asingnya jual. Jadi ini murni foreign outflow yang terjadi ketika BKSL-nya turun. Ini harus dipahami ya, agar teman-teman bisa dapat cuan lagi di BKSL. Kita bahas IPO, guys. IPO juga masih oke ya. Kita masih cuan luber nih di IPO. Ya kalau lotnya sih mungkin terbagi-bagi ya di beberapa saham. Tapi untuk RLCO ini saya kira memang sangat nanggung sekali, guys. Yang IPO yang paling nanggung gitu ya adalah RLCO, di mana dia cuan 500%, persentasenya besar, tapi hanya dapat satu lot. Ya per akun itu satu lot gitu ya. Ini nanggung sekali, guys. Jadi, untuk RLCO sudah 533%. Ini berapa kali arah, guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali arah. Suspense sekali ya. Jadi 8 kali arah nih untuk RLCO. 500%, guys. Dan kita lihat akumulasinya masih terjadi dari MGEF. Untuk underwriter RLCO ini IF. Berarti IF-nya beli lagi, guys, 2,9 miliar. Tapi di sini ada MG. MG-nya beli juga 27,4 miliar. Semoga ya, semoga MG-nya sabar, tidak buang barang dulu, sehingga besok masih bisa ARA, dan IF-nya bagus sekali, masih akumulasi, ya. Atau tambah muatan gitu, guys. Jadi oke lah, yang jual kebanyakan retail. Jadi apakah besok RLCO masih bisa ARA? Jawabannya sangat sederhana ya. Buat teman-teman yang masih pegang, antrian bid tadi itu 800.000 lot, naik ke 1 juta lot. Terakhir hari ini di 990.000 lot. Jadi RLCO besok masih ada potensi untuk ARA gitu, guys. Bahkan IF-nya juga tambah muatan nih. Meskipun yang top buyer-nya MG ya 27 miliar. Bagus ya. Kalau dapatnya mungkin bisa lebih banyak RLCO, saya kira kita bisa lebih cuan, guys. Tapi ya penjatahannya sangat-sangat nanggung ya. Kita lanjut ke Supa, arah kedua. Arah kedua untuk Supa close di Rp985 per saham. Akumulasinya bagus ya, terutama dari OD, YBSH. Ini kemungkinan domestik karena asingnya terpantau jual 300 jutaan. Foreignnya jual, domestiknya, asingnya jual, domestiknya buy. OD ya, paling banyak OD, YB, SH. Jika dilihat untuk Supa, kita cek underwriter-nya CCLG, apakah ada, guys? LG ada jualan 141 juta hari ini. CC juga ada jualan, tapi tipis ya, 72 million aja, 72 juta aja, guys. Kecil ya, masih kecil. Dan antrian Supa kita cek untuk hari ini, guys. Supa cuannya baru 55%, guys, tapi oke lah ya. Masih masih panjang ini arahnya. Masih ada 9,7 juta lot yang antri di area bid. Jadi saya kira Supa juga diproyeksikan masih bisa ARA dan masih bisa memberikan cuan luber nih untuk kita, sehingga penutupan 2026 kita tutup dengan cuan luber di saham-saham yang kita miliki ya. Congratulations teman-teman yang akan dapat dividen, yang juga dapat cuan dari IPO gitu ya. Dari IPO, RLCO, dan Supa, berapapun cuan yang kita dapatkan, kita harus bersyukur. Seperti itu. Kita akan coba lihat saham yang paling banyak diakumulasi asing untuk hari ini, kita rekap. Ada Bank Mandiri, BBCA, Antam, Bumi masuk ya, Bumi diakumulasi tadi kita bahas juga. Lalu ada Inco, Astra International, UNTR, BBNI, MTEK, BBTN, Cuan, Emas, lalu ada ICBP, DSSA, CTRA, Cepin, BRMS, AAD, dan INDF. Kemarin kita bahas apa, guys? Kemarin kita bahas Inco di video kedua. Ya, kemarin kita bahas Inco, hari ini cuan 11,22%. Jadi selamat buat teman-teman yang juga cuan di Inco. Mungkin kita akan bahas kembali di video kita selanjutnya untuk saham-saham yang reversal hari ini dan masih memiliki potensi. Semoga ini bisa seperti Inco hari ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.